Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adelia Nurul Rahma dari kelas Tkom B dengan NIM 23021050136 akan menjelaskan tentang aritmetik logik unit atau unit aritmetika logika atau yang biasa dikenal dengan ALU. Jadi, apa itu ALU? ALU atau Arithmetic Logic Unit atau unit aritmetika logika adalah komponen kunci dalam unit pemrosesan pusat atau CPU pada sebuah komputer. Fungsinya adalah untuk melakukan operasi aritmetika seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian, dan operasi logika seperti AND, OR, XOR pada data yang masuk. ALU bertanggung jawab untuk melakukan pemrosesan data dan menyediakan hasilnya kepada unit kontrol CPU. ALU biasanya terdiri dari sejumlah sub-blok fungsional, seperti unit penjumlahan, unit pengurangan, unit perkalian, unit pembagian, dan unit logika. Unit ini bekerja bersama-sama untuk menjalankan berbagai operasi pada data berdasarkan instruksi yang diberikan oleh program yang sedang berjalan. Komponen ALU dan fungsinya. Yang pertama, unit penjumlahan atau adder. Fungsinya melakukan fungsi penjumlahan pada dua bilangan biner. Unit penjumlahan juga dapat digunakan untuk operasi pengurangan dengan memanfaatkan operasi penjumlahan dan penggunaan bit atau borrow. 2. Unit pengurangan atau subtraktor. Fungsinya menangani operasi pengurangan pada dua bilangan biner. Unit pengurangan seringkali memanfaatkan operasi penjumlahan dengan bit atau borrow untuk mengurangkan satu bilangan dari bilangan lain. Yang ketiga, unit perkalian atau multiplier. Fungsinya melakukan operasi perkalian pada dua bilangan biner. Unit ini bisa cukup kompleks dan memerlukan beberapa tahap untuk menghasilkan hasil perkalian. 4. Unit pembagian atau divider. Fungsinya menangani operasi pembagian pada dua bilangan biner. Unit pembagian juga dapat melibatkan beberapa tahap untuk menghasilkan hasil pembagian. Yang kelima, unit logika atau logic unit. Fungsinya menjalankan operasi logika seperti AND, OR, NOT, dan XOR pada bit-bit data. Unit logika membantu dalam memanipulasi dan evaluasi data berdasarkan operasi logika yang diberikan. 6. Unit shift atau shifter. Fungsinya melakukan operasi shift atau geser pada bit-bit data. Ini dapat mencakup shift ke kiri atau ke kanan, yang sering digunakan dalam operasi perkalian atau pembagian dengan faktor 2. Yang ketujuh adalah register. Fungsinya menyimpan sementara data yang dioperasikan oleh ALU. Data ini dapat berasal dari register CPU atau memori. Yang kedelapan adalah flag register. Fungsinya menyimpan informasi tentang hasil operasi ALU, seperti status overflow, carry, zero, dan sebagainya. Flag register berguna untuk pengembalian keputusan dalam instruksi selanjutnya. Berikut ini adalah materi yang berhubungan dengan rangkaian saya. Yang pertama adalah multiplexer, sering disingkat dengan MUX, adalah suatu perangkat elektronik yang digunakan untuk memilih satu dari beberapa saluran input dan mengarahkannya ke satu saluran output. Fungsinya mirip dengan saklar elektronik yang dapat memilih satu dari beberapa sumber input untuk dikirimkan ke satu output. Multiplexer memiliki beberapa jalur input, biasanya disebut dengan data inputs, dan satu jalur output. Selain itu, terdapat jalur kontrol, biasanya disebut dengan select lines atau control lines, yang digunakan untuk menentukan saluran input mana yang akan diarahkan ke output. Berikutnya adalah half adder. Half adder adalah suatu rangkaian logika dalam elektronika logika digital yang digunakan untuk menambahkan dua bit biner. Half adder biasanya menghasilkan penjumlahan bit atau hasil penjumlahan dan carry bit atau bawaan dari dua bit input. Namanya half adder karena hanya menangani separuh dari operasi penjumlahan penuh. Half adder memilih dua input, yaitu bit A dan bit B. Hasil penjumlahan atau sum diperoleh dengan melakukan operasi XOR pada bit A dan B, sedangkan carry atau bawaan diperoleh dengan melakukan operasi AND pada bit A dan B. Berikutnya adalah full adder.
Full adder adalah sebuah rangkaian logika dalam elektronika digital yang digunakan untuk menambahkan 3 bit biner, 2 bit input A dan B, dan 1 bit carry masukan dari bit sebelumnya. Full adder menghasilkan 2 output, hasil penjumlahan sum dan carry keluaran atau carry out. Full adder memiliki 3 input, A, B, dan carry in. Pada 2 output, sum dan carry out, hasil penjumlahan sum diperoleh dengan melakukan operasi XOR pada A, B, dan carry in. Sedangkan keluaran carry out diperoleh dengan melakukan operasi OR pada 3 input tersebut. Nah, selanjutnya sebelum menjelaskan alur rangkaian, saya akan menjelaskan komponen-komponen yang terdapat pada rangkaian yang saya miliki. Yang pertama yaitu input A dan B yang berfungsi sebagai masukan. Kemudian input sub atau biasa disebut dengan subtraktor berfungsi sebagai operasi pengurangan. Mengapa dikatakan sebagai operasi pengurangan? Jika kita memberikan nilai 1 pada subtraktor, maka terjadi operasi pengurangan. Kemudian terdapat input carry in. Jadi input carry in berfungsi untuk mendukung subtraktor dan adder. Jika operasi pengurangan menghasilkan output yang bernilai 0, maka dilakukan peminjaman nilai pada input carry in. Pada subtraktor, carry in berfungsi sebagai borrow atau peminjam. Nah, jadi bagaimana agar output pada hasil bernilai 0, maka diberikan nilai 1 pada carry in. Penerapannya akan saya jelaskan ketika menjelaskan alur-alur rangkaian saya. Kemudian terdapat operasi aritmatika untuk penjumlahan dan pengurangan. Selanjutnya yaitu terdapat multiplexer. Nah, seperti yang dikatakan sebelumnya, multiplexer adalah suatu rangkaian elektronik yang digunakan untuk memilih satu dari beberapa saluran input dan mengarahkannya ke satu saluran output. Nah, artinya pada multiplexer, jika diberikan banyak input yang terlihat pada gambar, maka akan menghasilkan hanya satu output saja. Nah, pada rangkaian saya terdapat 4 input dan terdapat 2 seleksi kondisi dan 1 output. Nah, pada rangkaian ini juga terdapat select bit, yaitu berfungsi untuk menentukan output dari multiplexer. Misalnya saya memberikan nilai 00 pada select bit ini, maka saluran yang menjadi patokan untuk menghasilkan output untuk hasil yaitu gerbang N. Sebelum itu gerbang N akan menghasilkan output bernilai 1 ketika kedua inputnya bernilai 0. Kemudian jika saya memberikan nilai 01 pada select bit, maka saluran yang menjadi patokan untuk menghasilkan output untuk hasil yaitu gerbang OR. Gerbang OR akan menghasilkan output yang bernilai 1 jika salah satu dari inputnya terdapat bernilai 1. Oke, kemudian jika saya memberikan nilai 10 pada select bit, maka saluran yang menjadi patokan untuk menghasilkan output untuk hasil yaitu gerbang XOR. Nah, gerbang XOR akan menghasilkan nilai 1 jika misalnya input A dan B memiliki nilai yang berbeda. Misalnya input A harus bernilai 1 dan input B harus bernilai 0 dan begitu juga sebaliknya. Nah, kemudian jika saya memberikan nilai 1, maka saluran yang menjadi patokan untuk output hasil yaitu operasi aritmatika
pada bagian ini. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan alur yang ada pada rangkaian saya. Yang pertama, di sini sudah ada select bit yang bernilai 00. Maka yang menjadi patokan adalah gerbang N. Seperti yang saya katakan tadi, gerbang N akan menghasilkan nilai 1 jika kedua output inputnya bernilai 1. Di sini kedua inputnya bernilai 0. Sudah pasti outputnya bernilai 0. Nah, kemudian jika saya mengganti input A menjadi 1, maka outputnya tetap bernilai 0. Jika saya mengganti output B menjadi 1, maka hasilnya juga akan bernilai 0. Kemudian jika saya mengganti input A dan input B menjadi 1, maka outputnya akan menghasilkan nilai 1. Kemudian jika saya mengganti select bitnya menjadi 01, maka yang akan menjadi patokan yaitu gerbang OR. Nah, syarat untuk gerbang OR, jika ingin memiliki output bernilai 1, maka salah satu inputnya harus bernilai 1. Nah, di sini kedua input bernilai 0, sudah pasti outputnya juga akan bernilai 0. Jika input A saya berikan nilai 1, maka outputnya akan menghasilkan nilai 1. Jika input B saya berikan nilai 1, maka outputnya juga akan menghasilkan nilai 1. Nah, jika saya berikan nilai 1 pada kedua input, maka outputnya juga akan menghasilkan nilai 1. Kemudian saya ganti select bit menjadi 10. Nah, maka yang akan menjadi patokan adalah gerbang XOR. Syarat untuk menghasilkan output 1 pada gerbang XOR yaitu kedua input harus memiliki nilai yang berbeda. Nah, di sini input A dan B sama-sama bernilai 0. Sudah pasti outputnya akan menghasilkan nilai 0. Nah, jika saya memberikan nilai 1 pada input A, maka hasilnya atau outputnya juga akan menghasilkan nilai 1. Jika saya berikan nilai 1 pada input B, maka outputnya akan menghasilkan nilai 1. Nah, jika saya berikan nilai 1 pada input A dan B, maka hasilnya akan 0 karena tidak sesuai dengan syarat. Kemudian select bitnya saya ganti menjadi 11. Nah, yang akan menjadi patokan yaitu patokan untuk menghasilkan keluaran atau output yaitu operasi aritmatika penjumlahan dan pengurangan pada bagian ini. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang operasi aritmatika atau aritmatika pengurangan. Nah, misal saya di sini yang pertama harus diaktifkan yaitu subtraktor kita berikan nilai 1. Nah, saya berikan nilai 1 pada input A. Bisa juga kita berikan nilai 1 pada input B, tapi saya memilih input A. Nah, 1 dikurang 1 sudah pasti hasilnya adalah 0. Nah, bagaimana jika kita ingin mengganti output hasil menjadi 1, yaitu dengan meminjam pada carry in. Nah, maka akan menghasilkan nilai 1. Itulah tadi operasi pengurangan, kemudian operasi penjumlahan yang ada pada ini. Nah, misal saya berikan nilai 1 pada input A dan nilai 0 pada input B, maka hasilnya outputnya akan menjadi 1 karena 1 ditambah 0 sudah pasti hasilnya adalah 1. Nah, misal saya berikan nilai 1 pada input B, maka hasilnya 0. Kenapa seperti itu? Karena penjumlahan 1 ditambah 1 akan menghasilkan sisa. Sisa kemudian akan disimpan pada akan menjadi output bagi carry out.
dan akan menghasilkan output nol pada output hasil. Sebelumnya saya belum menjelaskan apa itu set pada bagian ini. Jadi, set berfungsi untuk menentukan apakah aritmatika, penjumlahan, atau pengurangan sudah berhasil. Itulah tadi penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.